kembali dengan satu topik, yaitu kita lihat bagaimana pembunuhan bayi di dalam kandungan seorang perempuan atau aborsi itu tinggi sekali di Indonesia. Ya. Dari penelitian, setiap tahunnya di Indonesia itu bisa sampai, kalau penelitian tertulis oleh Guttmacher ya tahun 2018, dia bilang sampai 3 juta bayi. Dia bilang, mana itu? Dia bilang sampai 3 juta bayi itu bisa dibunuh di dalam kandungan. Tapi itu namanya juga pengguguran kandungan, itu kan ilegal ya. Sehingga tidak mungkin ada orang yang menggugurkan kandungan sembunyi-sembunyi terus ngelapor. Ya enggak? Enggak mungkin dia datang ke polisi, "Pak polisi, aku," dengan bangga lagi, "aku baru habis menggugurkan kandungan saya dan berhasil. Saya sehat nih." Gitu ya. Terus polisi tinggal tambah 1 angka lagi. "Oh, 1 lagi ya. Oh, 1 lagi ya." Kayak gitu. Nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Itu banyak sekali tersembunyi. Bahkan yang di dukun-dukun beranak misalnya ya, yang di bayi dimatikan pakai bambu runcing misalnya, atau dengan daun apa, batang daun apa, atau dengan minum adonan apa misalnya gitu. Itu tidak terlaporkan. Jadi kalau semuanya dilaporkan, ada puluhan juta bayi yang dimatikan justru di tempat yang paling aman. Tempat paling aman itu adalah rahim seorang perempuan, iya kan? Kalau di dunia begini kan agak-agak bahaya-bahaya kan, banyak bahaya ya. Bisa apa namanya? Bisa ada bencana ini, bencana itu, segala macam, lagi anak-anak tiba-tiba bisa mati dan sebagainya. Ini di dalam kandungan. Kandungan itu adalah tempat yang paling adem, yang paling menyenangkan, yang paling enak bagi seorang janin untuk bertumbuh di dalamnya selama 40 minggu atau 9 bulan. Ya, oke, kita akan lanjut. Kita tahu bahwa ada gerakan-gerakan, ya. Jadi ada gerakan yang setuju aborsi. Itu namanya pro-choice. Mereka itu bilang begini, loh, yang hamil dia perempuan, nih ibunya. Terus kalau dia nggak siap buat hamil, dia mau gugurin, boleh dong, katanya begitu. Boleh dong. Yang nanti kalau susah 9 bulan dia, kalau nanti melahirkan mesti bayar mahal di rumah sakit dia. Terus bapaknya aja udah lari gitu ya. Jadi bapak anak ini gitu misalnya aja udah nggak tanggung jawab, udah lari. Dia mau, itu hak dia. Nah itu terjadi dilema 2 gitu. Sedangkan anak-anak Tuhan itu memilih adalah pro pada kehidupan atau pro life, ya, memilih kehidupan karena Tuhan bilang jangan membunuh. Tidak ada seorang pembunuh pun yang akan bisa sampai ke surga melihat Bapa di surga, nggak ada. Kalau nggak bertobat, gitu ya. Jadi jangan membunuh. Bahkan kalau ada yang bawa Alkitab bisa baca Kejadian 9 ayat 6. Kalau ada boleh satu orang tolong baca dengan suara yang keras. Apa itu? Kejadian 9 ayat 6. Boleh tolong dibaca. Ada yang baca? Bisa? Ya, baca dari handphone juga nggak apa-apa. Ini. Ya. Nih. Awas. Jangan jatuh. Kejadian 9 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Barang siapa yang menumpahkan darah manusia, maka darahnya akan ditumpahkan oleh manusia juga. Karena manusia diciptakan menurut gambar Allah. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Ya.
Artinya kita jangan main menjadi Allah dengan berani membunuh ciptaannya Tuhan gitu. Mengambil hak Tuhan. Kita tahu semuanya bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang boleh mengambil, kata firman Tuhan dalam Ayub ya. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bukan manusia yang boleh mengambil gitu. Waktu Kain dan Habel, kemudian Kain membunuh Habel, apa yang kita tahu? Darah Habel berteriak di hadapan Allah. Ya, dia minta pertanggungan jawab. Kenapa dia dibunuh? Darahnya datang. Jadi nggak main-main sih. Siapa yang pernah membunuh harus bertobat, gitu ya. Nggak main-main. Itu kutuk Tuhan soalnya akan, dan murka Allah itu akan tinggal tetap di atas kepala dia dan keluarganya dan keturunannya. Hati-hati, nggak main-main gitu, ya. Dan pro-life, pro pada kehidupan, itu adalah menghargai kehidupan sejak konsepsi atau sejak sel telur yang pada perempuan berjumpa dengan sel sperma dari laki-laki, kemudian terjadi pembuahan atau konsepsi, maka di sana sudah ada kehidupan yang tidak boleh diganggu-gugat oleh tangan manusia. Mau minum nanas diapain, mau apa, mau loncat-loncat, mau naik pohon kelapa, loncat, naik lagi, loncat gitu ya. Itu untuk tujuan menggugurkan. Tuhan tahu hati dia. Maka Tuhan kita itu adalah bukan Tuhan yang melihat langsung hanya depan-depan begini. Tapi Tuhan bilang, aku adalah Allah yang melihat jauh ke dalam batin, yang melihat ke dalam hati manusia. Sehingga sebelum kita bisa mengucap, dia udah tahu pikiran kita. Hati-hati, kita harus hati-hati banget. Nah, apakah aborsi atau menggugurkan kandungan itu benar atau salah? Kita nonton satu film singkat ya tentang bagaimana Tuhan menciptakan manusia sehingga kita perlu menghargai kehidupan. Kita lihat ajaibnya Tuhan. Tuhan punya rencana yang begitu indah dan dahsyat terhadap setiap pribadi yang hadir di tempat ini dan terhadap setiap manusia yang Tuhan datangkan ke dalam dunia. Rencana Tuhan adalah supaya mereka mengenal Tuhan, Sang Pencipta hidup dia. Sayangnya banyak orang justru menolak Tuhan. Ya, maka kita lihat, waduh, ternyata Tuhan itu luar biasa sekali. Kita dikasih kehidupan untuk bisa memuji Dia. Dan ternyata kita sudah ada di dalam lingkaran kuasanya Tuhan. Ajaib sekali. Ya. Baik, kita lihat. Mari kita baca sama-sama Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan ayat 11 sampai 13. Oke, 1, 2, 3. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Bayangkan, masih bakal anak aja, bakal anak loh. Tuhan udah tahu siapa orang tua kita dan kapan kita nanti dilahirkan ke dalam dunia. Ajaib sekali. Ya, artinya kita nggak dibikin Tuhan sembarangan, ya udah sembarangan, sana gitu ya, jadilah kau turun ke bumi gitu ya, suka-suka. Enggak, dia bikin serupa gambar Allah sendiri. Itu ajaib banget, ajaib banget.
Ya, jadi ini Mazmur Daud ini Daud cuma mau kasih tahu bahwa dia terkagum-kagum kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa sejak dia ada di dalam kandungan mamanya, dia itu bersyukur banget. Dia tahu ajaib banget kejadian dia. Sehingga dia tahu mulai dari dia baru konsepsi, sampai dia jadi bayi yang ada di dalam sini, sampai dia lahir, sampai dia dewasa, sampai dia mati, dia itu manusia. Dia itu manusia. Ada orang yang bilang, oh enggak, kalau belum 120 hari itu belum ada rohnya. Itu belum hidup. Enggak ada itu. Firman Tuhan bilang sejak sperma dan ovum ketemu, di sana sudah ada kehidupan Tuhan di dalam situ. Ada nafas Tuhan di dalam situ, ya. Nggak boleh kita asal-asal kepada anak-anak kita juga. Gitu ya, harus dididik, harus dijaga, harus takut akan Tuhan. Ya, jadi kapan kehidupan dimulai? Yaitu waktu sperma dan ovum ketemu bersatu menjadi zigot. Dan di dalam zigot itu sudah ada 46 kromosom, yaitu 23 kromosom dari sperma dan 23 kromosom dari sel telur. Kalau dia cuma 23 kromosom, misalnya dari sperma, maka dia bukan manusia. Kalau baru sperma sendiri, ovum sendiri itu belum manusia. Tapi kalau udah gabung jadi satu, menjadi 46 kromosom, XY itu XA itu adalah laki. Ya, genetiknya laki, XX itu adalah perempuan, gitu ya, dengan 46 kromosom. Gitu. Jadi jangan percaya yang dunia bilang bahwa sekarang itu ada setengah laki, seperempat laki, ada 3/4 laki, ada setengah perempuan, seperempat perempuan. Dibikin gendernya itu sampai, kalau Thailand bilang ada 18 gender. Tuhan cuma kasih 2 supaya kita nggak susah-susah. Kita bikin susah diri kita. Di Eropa, Amerika sampai 100 berapa gender. Saya nggak mau hafal. Mereka bikin spektrum gitu ya. Jadi spektrumnya diluasin, diperluas gitu. Terus suruh anak-anak kita belajar di sekolah. Itu kan keterlaluan. Bukannya belajar firman Tuhan, malah menghujat firman Tuhan dengan mengatakan seolah-olah Tuhan bodoh, Tuhan nggak tahu ya kalau sebenarnya gendernya bukan cuma laki dan perempuan, bisa laki, setengah ini, setengah itu, setengahnya Tuhan nggak tahu ya, gitu. Nggak boleh, iya kan? Ya, jadi manusia itu cuma ada 2 gender, ya. Kita tahu tadi Dr. Jane bilang, masih 18 hari aja jantungnya sudah berdetak. 4 minggu. Seluruh sistem sarafnya itu sudah komplit, sudah terbentuk sehingga kalau ada alat masuk ke dalam untuk dikuret, untuk dibunuh, untuk dimatikan, dia itu udah bisa rasa kesakitan luar biasa. Sakit banget. Dia bisa lari ke sana, lari kemari. Kalau kita lihat dengan USG, dia itu lari, tapi mau lari kemana gitu loh. Ini algojonya dokternya atau bidannya atau siapanya kan bisa, lari di situ, situ. Nanti kita bisa lihat tekniknya, serem banget. Saya berharap ibu-ibu semua menjadi konselor di kotanya masing-masing supaya menurunkan angka aborsi yang ada di Indonesia per tahun. Ya, jadi kalau ada jutaan-jutaan, akhirnya kita mulai makin dengar, makin kurang. Karena kita tahu ada ibu-ibu yang menjadi konselor di gereja masing-masing untuk menolong anak-anak muda kita jangan jatuh di dalam seks bebas, jangan jatuh di pornografi, jangan jatuh di kehamilan yang tak diinginkan, jangan terkena IMS, infeksi menular seksual. Itu ada ratusan kuman, bakteri, virus yang mematikan. Dan jangan jatuh ke aborsi, jangan jatuh kepada kehamilan kemudian dibunuh. Ya, itu udah ngerinya setengah mati.
Usia 6 minggu gelombang otaknya sudah bisa dideteksi. Usia 8 minggu organ vital sidik jarinya sudah bisa kalau kita mau pinjam, aduh dek sebentar ya di black sedikit. Nih mau bikin surat warisan tolong dong sidik jari. Itu ada, sidik jarinya udah ada gitu loh. Kasih cap gitu ya. Jadi dia itu sungguh-sungguh hidup gitu. Potensi spesifiknya kulitnya apa, warna putih ke hitam atau kuning atau bagaimana, itu semua karena cinta kasih Tuhan. Tuhan bikin kita beda-beda tapi kita itu ciptaan Tuhan. Ya rambutnya bisa keriting, bisa lurus, saya lihat di sini. Banyak yang keriting, banyak yang lurus gitu ya. Tapi semuanya cantik-cantik luar biasa, itulah ciptaan Tuhan. Ya. Tuhan itu luar biasa sekali. Nah hidungnya boleh hidung yang agak ke bawah sedikit, agak pesek, mancung banget. Terserah, tapi itu pasti Tuhan bikin cocok buat mukanya masing-masing. Ya jangan, wah hidung saya kayak gini, aku mesti oplas gitu kan. Operasi plastik mau dimancungin, abis itu dia pilek gitu, langsung bengkok gitu kan. Dia berenang kan masuk air, wah langsung jatuh hidungnya. Jadi sudahlah, apa yang ada kita syukuri ya Bu ya. Oke, dikatakan dari penelitian Guttmacher bahwa di dunia itu ada 75 juta bayi yang dimatikan per tahun. Di dunia ada. Ini kan yang mati, bayi-bayi yang tak berdaya, yang gak mungkin panggil polisi, Pak polisi tolong aku mau dibunuh. Enggak, gak bisa. Terus dia dimatikan dengan begitu sadis. Ya, siapa yang menolong dia? Harusnya ibunya, gak boleh kasih siapapun, boleh menyentuh bayi di dalam untuk dibunuh. Gak boleh, dia mestinya alat perlindungan yang Tuhan kasih untuk mengasihi bayinya. Tapi ya begitulah ya. Jadi 75 juta itu bukan sedikit. Itu lebih banyak daripada kecelakaan lalu lintas per tahun. Ditambah dengan orang yang mati karena sakit. Yang mati karena kecelakaan. Mati karena sakit. Mati karena bencana alam, tsunami lah, apalah itu banjir bandang. Mati karena apalagi gitu ya, peperangan lah gitu ya. Gak ada loh yang langsung mati 75 juta. Tapi kenapa di dalam kandungan yang harusnya paling aman, kenapa bisa sampai 75 juta jiwa mati per tahun? Ini kenapa saya bilang ini urgent. Ini harus diberitakan kepada semua orang. Ini iblis selalu sembunyi. Yang kasihan si perempuan habis ditidurin pacarnya, ya anak-anak kita, kalau nggak dijaga baik-baik atau nggak dikasih pengertian atau nggak dikasih takut akan Tuhan dari masa kecilnya, dia bisa salah jalan dan mereka itu membuat keputusan melakukan aborsi tanpa tahu apa akibatnya nanti. Dia nggak tahu, padahal segala masalah bisa jadi, nanti kita lihat. Ini kita lihat, ada anak SMA melahirkan, gitu ya. Kemudian ada anak SD. Polresta Bandara Soekarno-Hatta ungkap penemuan jasad bayi di pesawat Etihad Airways rute penerbangan Abu Dhabi menuju Tangerang. Pelaku yang membuang bayi di toilet pesawat tersebut sempat transit di Bangkok dan mendapatkan perawatan. Ya, itu ada juga yang kayak gitu. Sekarang kita lihat teknik aborsi. Ini ya. Ini namanya suction and curettage abortion. Ya, itu bayi-bayi trimester pertama gitu di dalam kehamilan. Jadi dengan alat-alat, ada alat spekulum untuk membuka jalan lahir, membuka vagina. Kemudian nanti dengan alat yang panjang, ujungnya itu tajam gitu ya, ujungnya tajam. Waktu dia udah bisa nemu si bayi di situ, dia masuk dan dia mulai potong, dimutilasi si bayi dan kepala bayinya itu kretek dijepit dengan alat besi, akhirnya pecah, gitu ya. Dan nggak mungkin hidup bayinya,
Maka orang yang pernah melakukan begini-begini bertobatlah. Bertobatlah sungguh-sungguh. Ya. Dan kemudian kita lihat kalau sudah hancur di dalam kandungan dengan alat botol itu sana kita lihat ini habis baterai ya. Oh, ada. Nah, ini ada botol yang ada kabel disambungkan dengan listrik dan kemudian ada selang yang ikut dengan alat masuk ya. Jadi di sini nanti waktu listriknya udah on, dia akan sedot. Itu yang namanya mau pergi sedot. Dikira sedot itu sedot-sedot aja biasa gitu ya. Padahal ada bayi yang dimatikan. Hati-hati. Itu iblis selalu mau menyembunyikan. Jadi bilang, aku udah gak mens loh. Udah gak mens nih, udah 3 minggu nih telat. Aku mau pergi sedot. Enteng banget gitu, mau pergi sedot. Seolah-olah cuma mau sedot angin, mau sedot apa gitu ya. Padahal di balik penyedotan itu ada bayi, ada nyawa yang hilang. Ya, dan akhirnya dia cuma jadi bubur daging dan darah di dalam botol yang disedot. Nah, kemudian ini dilatasi dan kuret ya. Ini kemudian kita lihat bagaimana ada lagi teknik ini. Ini teknik dilatation and evacuation abortion. Itu bayi yang sudah sekitar 16 minggu. Kemudian dengan alat dia dijepit di kakinya, diputusin gitu ya. Tanpa dianestesi. Jadi diputusin, tangannya diputusin. Usus-usus ya, jadi perutnya itu juga diputusin. Dan akhirnya kepalanya nanti akan diketak, pecah. Gitu, itu serem sekali. Atau kita lihat langsung ya, animasinya seperti ini. Ya, kejam ya, sangat kejam. Kita tahu iblis itu haus darah. Iblis itu waktu Yesus lahir pun dikejar terus oleh Herodes. Ingin dimatikan semua itu anak-anak sulung. Gitu ya, haus darah gitu. Jadi kita itu harus benar-benar mikir dan minta hikmat Tuhan di dalam membuat segala keputusan. Jangan sembarangan karena nanti melawan Tuhan. Ini the partial birth abortion. Ini bayi yang sudah genap waktunya, sudah akan meluncur keluar gitu ya. Jadi udah tinggal lahir. Biasanya kalau normalnya bayi yang akan lahir itu kan kepalanya di bawah ya. Ini di luar sunsang-sunsang melintang dan lain-lain. Yang normal kepala sudah di bawah. Tapi sama ibu yang hamil itu nggak mau. Dia nggak mau. Pokoknya dok, ini mesti dimatikan. Ini saya nggak mau. Soalnya suami saya nggak mau. Soalnya nggak ada yang mau. Jadi ini heran ya, berbuat seksnya mau. Tapi pas tanggung jawabnya tidak mau. Itu kan jahat banget. Aneh gitu ya. Nah, itu si bayi akhirnya ditarik, jadi kepalanya diputar dulu, diputar sampai letak sunsang, kemudian ditarik sampai lehernya menggantung di jalan lahir. Kemudian dengan alat yang tajam ujungnya itu di belakang kepala sini, oksipital ya, dia tusuk sampai ke pusat napas. Sampai pusat napas diorak-arik, hipotalamus ya, hipotalamus ada pusat napasnya.
diorak-arik begitu dan akhirnya nggak mungkin hidup, pasti mati, gitu ya, bayinya mati. Tapi kenapa sih pakai teknik yang kayak begini? Teknik ini adalah supaya dikira mati di dalam kandungan. Jadi supaya polisi jangan tahu kalau itu sebenarnya mati dibuat. Makanya saya suka sekali kalau nanti ada adik-adik kita yang sekolah kedokteran, sekolah juga di kepolisian, sekolah juga jadi detektif gitu ya, supaya bisa lihat nih mana sih ini dunia makin jahat. Ya. Yang jahat makin jahat, yang kudus makin kudus. Makanya yang kudus datang ke tempat begini, pengen belajar, pengen dipenuhi Roh Kudus, pengen tahu isi hati Tuhan. Ini dia. Mati. Sedih banget. Ya, ini ada lagi dengan peracunan garam pekat. Jadi dia sudah siap lahir karena sudah 9 bulan. Tapi kemudian cairan ketubanya disedot keluar. Ya, dengan suntikan besar disedot keluar, diganti dengan salin atau garam pekat, dimasukin. Bayi itu langsung hangus, mati, hangus, cacat kalau hidup. Ya, jadi jahat banget. Dan ini juga dengan kimia prostaglandin, kalau pakai itu disuntik, itu kontraksi di rahim jadi begitu kuat sehingga bayinya bisa terdorong, bisa patah leher. Si ibu juga bisa serangan jantung, tapi heran. Dia bilang, gak apa-apa deh, itu resiko nanti. Yang penting sekarang bayinya dimatiin dulu. Gitu ya, jadi manusia itu sadis kalau gak punya Tuhan. Ada yang mengaborsi dengan minum pil ya, minum pil ada kita tahu lah itu ya. Nah, apa efeknya, apa akibatnya? Akibatnya itu ada rasa sakit ya. Bisa terjadi kebocoran pada rahim atau uterus, bocor. Karena kalau dokternya udah capek bikin aborsi di sana, bikin aborsi di situ, bidannya juga gitu, udah kecapean gitu ya, lama-lama dia tusuk aja bisa sampai tembus ke diafragma. Bisa ke usus, bisa ke kantong kencing, bisa kemana-mana. Akhirnya kan bisa mati juga dia, ibunya. Jadi nggak main-main. Makanya orang yang pernah melakukan aborsi dan kemudian dia masih selamat, itu Tuhan masih kasih kesempatan untuk dia bertobat. Kemudian bisa terjadi pendarahan yang sangat banyak sehingga bisa shock dan bisa mati. Kalau sampai ada bagian bayi yang tertinggal di dalam bisa pembusukan bisa mati juga kalau nggak tertolong cepat-cepat gitu ya, si ibunya itu bisa shock, bisa koma. Sorry. Iya, jadi bisa merusak banyak organ tubuh yang lain dan kemudian bisa koma, bisa jadi infeksi dinding vagina, bisa mati ya. Kemudian kalau nanti dia nikah baik-baik misalnya, pengen punya anak, tapi karena kandungannya itu udah biasa diaborsi, dikerok, udah tipis, nggak bisa lagi sel telur dan ovum yang ketemu jadi konsepsi atau jadi pembuahan itu nempel di situ, itu udah nggak bisa. Udah rusak, pasti gugur gitu ya. Kalau masih ada mujurnya yang masih bisa hamil gitu. Tapi kalau lagi sial karena dokternya yang bikin atau bidannya yang bikin juga sembarangan. Karena dia bilang, lu kan mau ya. Oh ya sudah, gue bikin aja biar kapok gitu loh. Hati-hati gitu ya. Gejala peradangan di bagian pelvis, tidak bisa hamil lagi gitu ya, jadi sedih. Bayangkan kalau Tuhan cuma kasih anugerah buat dia sebenarnya dalam kekekalan hanya dapat 1 anak, tapi dia gugurkan, ya udah nggak punya anak gitu ya. Kemudian bisa terjadi kalau dia hamil bukan pada tempatnya, tapi kehamilan ektopik di tuba. Akhirnya kan dia pasti gugur, nggak bisa atau dua-duanya meninggal, ya.
akhirnya mesti dipotong, dia punya rahim semuanya mesti dibuang. Atau nanti ada juga kelahiran bayi-bayi yang sangat prematur. Kematian mendadak karena pendarahan hebat, bisa karena pembiusan yang gagal juga saat dilakukan tindakan, bisa mati. Kemudian mati karena infeksi yang serius di sekitar kandungan. Bisa juga rahimnya sobek waktu dikasih pertolongan gitu ya. Sobek, mati gitu ya. Nah, kehamilan sebenarnya lagi hamil, tapi waktu hamil digugurkan. Artinya kehamilannya dihentikan. Maka hormon-hormon yang sedang kerja itu di stop paksa. Nah, di situ itu mudah orang nanti setelah sekian tahun karena hormonnya sempat kacau, dia bisa kena kanker rahim, kanker mulut rahim, kanker payudara kayak gitu ya. Bukan semua yang mengalami kanker payudara, rahim, segala macam itu pasti karena dia bikin pengguguran. Enggak semua, tapi dari penelitian banyak orang yang melakukan itu akhirnya mengalami kanker-kanker itu. Oke, saya cepat saja, kanker rahim, ya, infeksi endometriosis, kemudian apa ini? Ini risiko psikologisnya adalah secara mental, secara psikologi nggak mungkin habis membunuh terus happy. Happy-happy aja, dance-dance, apa gitu ya. Enggak lah. Itu seperti darah Habel yang datang ke hadapan Tuhan dan bilang, kenapa saya dibunuh? Darahnya mengejar. Maka dia akan ketakutan, dia akan puyeng-puyeng sendiri, dia akan merasa histeris sendiri, akhirnya bisa jadi terganggu. Jadi terganggu ya, terganggu segalanya. Apalagi tuh bayi yang udah meninggal ditaruh di sampingnya dia ya. Dia lebih stres lagi gitu nih. Ini bayi-bayi meninggal yang dia minta dimeninggalkan. Nah, akhirnya mereka merasa, aduh, saya udah melakukan hubungan seks di luar nikah, saya sudah pernah hamil, melakukan aborsi. Kayaknya saya ini bukan orang deh, kayaknya gambar diri dia rusak. Dia merasa dia malu banget atau bagaimana. Nah, inilah perlu konselor. Konselor untuk membawa dia kepada Kristus, bertobat, menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, mengalami kasih pengampunannya Tuhan, dan dia menjadi utuh kembali. Itu perlunya anak-anak Tuhan dibina untuk nanti membina lagi. Nah, kemudian kita lihat nih orang-orang yang gak dapat pertolongan jatuhnya ke narkoba dan lain-lain, berteriak histeris ya ini. Nah, sampai mau bunuh diri. Akhirnya ini ada yang bilang begini, kalau dia nggak mau hamil atau dia supaya mamanya sehat, ya udah bayi dalam kandungannya diaborsikan aja, itu untuk kesehatan ibunya. Nah ini anak tanya, they told you abortion was healthcare, gitu ya. Jadi apakah memang tindakan aborsi ini untuk kesehatan? Nggak mungkin kan? Gak mungkin gitu loh. Apakah untuk kesehatan harus bunuh orang? Harus bunuh orang? Ya enggak gitu. Jadi kita hati-hati ditipu oleh pandangan-pandangan dunia yang salah. Kita harus melekat kepada Tuhan, melekat pada firman-Nya supaya kita tetap dibawa Roh Kudus untuk lurus-lurus hidupnya, mengikuti jalan Tuhan bukan jalan iblis. Iya. Jadi sebenarnya seorang anak mau dilahirkan dan dibesarkan dengan cinta kasih, bukan dengan mengerikan seperti yang saya paparkan dari awal sampai selesainya. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk masalah ini? Kita harus banyak mendengar, kemudian menerima banyak informasi seperti ini. Kita harus berperang rohani melawan kuasa kegelapan, amin. Dan kalau ada korban-korban seperti itu, kita harus juga punya rasa empati untuk mengkonseling, menolong dan membawa mereka kepada Kristus. Itu jalan satu-satunya.
Ya, nah ini kan seneng ya kalau akhirnya punya bayi yang sehat, ibu yang sehat. Terus dia bilang, thank you mom for giving me life. Gitu ya, makasih mama. So respect your life, love your life. No abortion, no pornography, no drugs. Ya, dan ini tadi. Satu kali lagi kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ini saya mau kasih lihat satu film lagi singkat ya karena jamnya lumayan. Yang tadinya mau diaborsikan tapi tidak berhasil dan rencana Tuhan tetap harus mesti terjadi lewat mereka dengan siapa yang melakukan itu harus bertanggung jawab gitu ya. Jadi harus dilatih tanggung jawab. Dan harus bertobat. Untungnya orang-orang ini tidak kehilangan semangat. Ya, saya percaya mereka ada kuasa Tuhan yang mau menyaksikan kepada dunia bahwa lihat loh, ini aku ciptakan mereka ini sempurna tetapi kesalahan orang tua membuat mereka jadi cacat semuanya gitu ya. Tapi akhirnya mereka bisa mengikuti satu olimpiade orang cacat. Dan inilah mereka bisa seperti itu berprestasi. Ya, kalau mereka bisa, bagaimana kita nggak bisa? Kita harusnya lebih bisa, ya kan? Amin. Ya, saya pikir inilah paparan saya sudah selesai semuanya dua topik. Ya, satu tentang karakter Kristus, yang kedua tentang masalah pengguguran kandungan atau aborsi. Biarlah kita semua boleh terhindar dari ini. Keturunan kita juga harus terhindar dari masalah-masalah jahat seperti ini, kejam, masalah iblis ya. Dan doakan supaya keturunan-keturunan kita jangan bersinggungan dengan masalah-masalah seperti ini. Tetapi mereka menjadi orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, takut Tuhan, melayani Tuhan. Amin.